Assalamualaikum Bu Maritia, Waalaikumsalam Bu Dahlia. apa kabarnya? Alhamdulillah saya baik. Bu Dahlia gimana? Alhamdulillah saya sehat Bu Tia. Sebelumnya saya mohon maaf ini Bu Tia karena sudah mengganggu waktu Bu Tia. Gak apa-apa Bu. Sama-sama. Jadi saya ada tugas dari pendidikan guru penggerak pada modul 3.1 itu kami tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Jadi karena kebetulan Ibu Maritia adalah kepala sekolah, boleh ya kita berbincang-bincang sedikit terkait praktik pengambilan keputusan yang Ibu lakukan selama menjadi pemimpin. Baik, tentu saja boleh Bu Dahlia. Iya, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan Bu Tia. Mungkin sebelumnya Ibu Maritia dapat memperkenalkan diri terlebih dahulu, dipersilahkan Ibu. Iya baik. Saya Maretia Sarilia. Saya adalah Kepala TK di TK Raudatul Jannah, Desa Pasitimun, Kecamatan Tenom, Kabupaten Aceh Jaya. Terima kasih Bu Tia. Selama Ibu menjadi pemimpin, pernah tidak memiliki pengalaman dalam menghadapi dua keputusan yang keduanya sama-sama baik atau benar? Tentunya itu sering saya hadapi ya, maksudnya kondisi-kondisi dilematis dalam sebuah kasus yang sering terjadi di sekolah. Misalnya ketika nanti anak-anak yang kurang umurnya ingin tamat dan ingin melanjutkan ke SD sementara umurnya belum cukup dan orang tuanya ingin anaknya segera diluluskan. Nah kondisi seperti ini kan tentunya menjadi dilematis bagi saya Bu Dahlia. Boleh saya tahu Ibu, salah satu contoh dilema etika yang sering dihadapi oleh guru TK? Oh ya, kalau saya itu hampir setiap tahun menghadapi anak-anak yang orang tuanya ingin anaknya segera masuk SD padahal umurnya masih kurang. Karena menurut mereka masih seperti kalau tahun lalu, tahun dulu-dulu itu 5 tahun bisa masuk SD ya Bu. Iya, iya, Dahlia. iya Ibu. Sekarang kan sudah tidak bisa lagi di Dapodik itu udah ada batasnya. Cuma kalau misalnya sekarang masih dipermudah dengan adanya surat psikologi. Nah, meskipun saya sudah sering sekali menjelaskan kepada orang tua di awal ketika memasukkan anaknya di TK, Bu, ini anaknya umurnya masih kurang masuk TK. Jadi ketika lulus nanti Ibu harus tambah setahun lagi, jangan langsung minta ke SD. Oke, orang tuanya langsung mengangguk gitu ya, menyetujui. Namun ketika nanti anaknya sudah dilihat 2 tahun udah bosan, di tahun ketiga anak buru-buru ingin masukkan ke SD. Jadi kan saya selalu berada dalam kondisi dilematis nih Bu. Nanti pihak SD, kebetulan saya itu sepagar dengan SD. Jadi pihak SD selalu bilang, Bu jangan ditamatin dulu anaknya, nanti susah masukinnya ke Dapodik begitu. Sedangkan orang tua tuntutannya, ini anak saya Bu udah nggak mau lagi sekolah karena teman-temannya yang di kelas B udah pada naik ke SD dan dia nggak mau sekolah lagi karena nggak punya teman, dia nggak mau masuk ke kelas adik-adik. Nah kondisi-kondisi seperti ini itu hampir setiap tahun saya dapatkan kasus seperti ini Bu Dahlia. Iya, ternyata begitu dilemanya Ibu ya, apalagi kita harus memilih antara masa depan anak dengan menuruti keinginan orang tua. Iya benar sekali Bu Dahlia. Dan apa namanya tahapan perkembangan anak itu kan sebenarnya belum siap untuk masuk ke SD. Orang tua kan tidak mengerti hal itu, sementara Iya, kita yang iya. sudah mengerti, tentunya kita mempertahankan pada aturan yang ada Bu Dahlia ya. Iya. Selama ini, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Ibu? Nah, kalau dilema etika itu seperti yang saya katakan tadi Bu Dahlia, di mana kondisinya itu benar dengan benar. Saya luluskan anak tersebut mungkin benar menurut intuisi kita karena kita ingin menolong anak tersebut, peduli terhadap dia. Namun ketika kita tidak meluluskannya itu juga benar karena kita berdiri pada aturan. Nah, hal-hal seperti itu tadi saya identifikasi sebagai dilema etika Bu, dan untuk bujukan moral mungkin lebih kepada ketika saya merasa oh ini kasusnya memang udah jelas salah,
Memang jika saya lakukan dan jika saya ikuti itu udah jelas salah, Bu. Artinya kondisinya adalah kebenaran lawan kondisi yang salah gitu. Ya, baik. Luar biasa, Ibu ya. Selama ini, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Jadi saya mempertimbangkan dulu nilai mana yang harus lebih dominan gitu, mana yang lebih krusial untuk dipecahkan. Misalnya seperti tadi antara meluluskan atau tidak meluluskan. Jadi saya bikin pertimbangan dulu, saya kaji dulu, tidak langsung memutuskan atau mengambil keputusan ketika hal tersebut terjadi. Kemudian nanti saya akan berkolaborasi dengan pemimpin yang lain, menanyakan bagaimana perspektif mereka terhadap kasus yang saya hadapi, sehingga saya punya banyak masukan atas penyelesaian dari kasus yang saya hadapi tersebut. Oh, seperti itu, Ibu ya. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bu Tia lakukan selama ini? Biasanya saya menentukan dulu nih pihak-pihak mana yang terlibat. Setelah itu saya temui satu-satu, membahas hal-hal tersebut. Juga saya nanti melihat dari segi aturan itu berbentur atau tidak dengan kode etik juga. Kemudian saya lihat ketika kasus ini nanti dipublikasikan itu seperti apa. Juga saya meminta perspektif panutan saya. Akhirnya nanti saya juga mencoba mencari titik tengah ya Bu, dari antara ini kan kondisinya dilematis. Jadi kalau bisa pasti terbentur kalau pilih salah satu. Jadi saya coba mencari jalan tengah atau opsi lainnya. Dan juga nanti ketika setelah mengambil keputusan, saya mencoba untuk merefleksikan kembali sebelum akhirnya dijalankan. Lalu Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau misalnya dalam dilema etika itu udah pasti nggak mungkin menyenangkan kedua pihak ya Bu. Ini kan dalam hal ini ada dua pihak yang saling berbentur. Jadi nggak mungkin menyenangkan kedua pihak. Jadi mungkin efektifnya ketika ada kompromi lah di tengah-tengahnya. Seperti anak yang lulus tadi, mungkin bisa saya luluskan, tapi tentunya ada pertimbangan-pertimbangan lain yang harus sesuai aturan, misalnya tadi menyiapkan surat psikologi atau berkomunikasi dengan pihak SD, tentunya harus ada jalan-jalan tengah atau opsi tengah ya Bu, seperti yang kita pelajari itu harus ada sikap atau tindakan di mana kita mengkompromikan antara nilai dengan aturan begitu Bu. Seperti itu Ibu ya. Kemudian bagaimana cara Ibu mengukur efektivitas pengambilan keputusan tersebut Ibu? Jadi saya itu melihat dampak jangka panjangnya seperti apa. Jadi saya memutuskan itu seringkali berdasarkan aturan, berdasarkan hasil akhir, juga nanti berdasarkan kepedulian pada kasus-kasus tertentu begitu Bu. Disesuaikan dengan kasus yang dihadapi. Jadi disesuaikan dengan kondisi dan kasus yang dihadapi, Ibu ya. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut, Ibu? Nah, kalau pada kasus-kasus seperti ini tentunya respon dari pihak-pihak lain ya Bu. Nah, antara pihak A dan pihak B itu sama-sama kadang-kadang dalam situasi itu sama-sama berkeras, sama-sama berpegang teguh pada kondisi masing-masing, tuntutannya masing-masing terhadap saya. Jadi ketika memutuskan itu saya mencari titik tengah, saya harus mempertimbangkan tuntutan dari kedua belah pihak dan kedua belah kondisi itu. Ya, baik. Berarti banyak pertimbangan Ibu ya, sehingga akhir keputusan itu untuk kepentingan khalayak ramai. Iya, benar sekali Bu Dahlia. Iya. Kemudian Ibu, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Maksud saya, ada tidak bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Kalau saya biasanya menyelesaikan masalah itu nggak bisa langsung
begitu bertemu kasus langsung diselesaikan itu karena tidak ada pemikiran yang matang, takutnya nanti pengambilan keputusannya tidak tepat kan Bu. Jadi biasanya saya kaji dulu dari segi aturan, dari segi regulasi, dan dari banyak-banyak pertimbangan lainnya. Misalnya nanti respon pihak lain seperti apa. Juga saya melihat perspektif lain. Jadi waktu-waktu atau jadwal tertentu tidak ada, hanya saja saya mungkin butuh waktu sedikit lebih lama untuk mempertimbangkan banyak hal seperti itu, Bu Dahlia. Adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika tersebut, Ibu? Alhamdulillah kita kalau misalnya kami sebagai kepala sekolah itu ada komunitas kepala sekolah, khususnya saya dalam jenjang PAUD itu ada komunitas kepala sekolah jenjang PAUD. Di situ kita saling bertukar informasi, juga saling bertukar kasus supaya nanti bisa melihat perspektif dari teman-teman yang lain seperti apa, sehingga kita memutuskan itu bisa melihat dari dari si A ini pertimbangannya ini, dari si B pertimbangannya ini. Jadi kita punya komposisi yang tepat dalam pengambilan keputusan begitu Bu, karena banyak perspektif ya. Iya, berarti harus ada komunitas tertentu di kalangan kalau Ibu karena kebetulan kepala sekolah TK, berarti Iya. komunitas di antara kepala-kepala sekolah TK, seperti itu Ibu ya. Iya benar. Itu sangat mempermudah dan membantu saya dalam pengambilan keputusan. Baik Ibu, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu ketika mengambil keputusan dilema etika Ibu? Kalau dari yang selama ini terjadi itu gimana caranya saya harus mempertimbangkan agar adanya keadilan dan tidak berat sebelah. Jadi dari hal-hal yang telah saya pelajari selama ini, mungkin uji-uji itu memang perlu dilakukan. Dan kita juga perlu melihat perspektifnya seperti apa. Kita juga harus mengidentifikasi kasus yang kita hadapi itu paradigmanya seperti apa dan prinsip apa yang akan kita jalankan dalam pengambilan keputusan. Dan tidak lupa yang paling penting itu merefleksikan kembali keputusannya sebelum nanti akhirnya diterapkan. Baik Ibu Tia, terima kasih atas informasinya. Sebelum kita akhiri, boleh Ibu sebutkan beberapa kata atau sebuah kalimat saja sebagai kesimpulan dari percakapan kita hari ini. Alhamdulillah setelah saya berbincang-bincang dengan Bu Dahlia pada kesempatan ini, saya dapat merefleksikan kembali praktik pengambilan keputusan yang telah saya lakukan selama ini. Jadi saya mendapatkan hal-hal yang perlu saya pertahankan, apa yang efektif saya lakukan, apa yang mempermudah atau membantu saya dalam pengambilan keputusan selama ini. Karena selama ini pun saya tidak pernah meninjau kembali atau merefleksikan kembali bagaimana sih praktik pengambilan keputusan yang telah saya lakukan. Nah, dalam percakapan kita ini, alhamdulillah saya dapat menemukan hal-hal tersebut, Bu Dahlia. Iya, baik sekali Ibu Tia. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala SD Negeri 10 Setiabakti. Nama saya Marwan Aki SPD. Telah bertugas di SD ini selama 2 tahun. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak atas waktunya. Jadi saya di sini sebagai calon guru penggerak dalam tugas pendidikan guru penggerak pada modul 3.1, yaitu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Kami ada tugas untuk mewawancarai kepala sekolah terkait kepemimpinan. Nah, selama Bapak menjadi pemimpin, pernah tidak Bapak memiliki pengalaman dalam menghadapi dua keputusan yang keduanya sama-sama baik atau benar, Bapak? Pernah. Jadi selama ini bagaimana
Bapak dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Saya melihat dari sudut pandang hukum dan moral. Jika kasus tersebut melanggar hukum, maka sudah tentu benar lawan salah, atau dinamakan bujukan moral. Namun apabila kasus tersebut masih bisa dikatakan benar lawan benar, kasus tersebut menurut saya adalah dilema etika. Baik, jadi selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan? Ya, selama ini saya melakukan identifikasi kasus dari berbagai perspektif, kemudian menimbang secara matang mana yang paling benar. Yang pasti keputusan tersebut haruslah menguntungkan banyak orang. Dalam artinya, jangan ada yang merasa dirugikan oleh keputusan tersebut. Baik Bapak. Kemudian Bapak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Ya, langkah-langkah atau prosedur yang saya lakukan selama ini, yang pertama menentukan penyebab permasalahan. Siapa saja yang terlibat, kemudian bertanya dan mengumpulkan informasi dengan orang-orang terdekat. Tak lupa berdiskusi dengan warga sekolah, lalu membuat beberapa solusi. Keputusan menimbang kembali dari berbagai sudut pandang terhadap dampak dari keputusan tersebut. Sebelum kemudian saya memutuskan dan mengambil solusi yang terbaik. Luar biasa ya Bapak, langkah-langkah yang Bapak ambil selama ini. Lalu Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, saya menganalisasi kasus tersebut dahulu, lalu menentukan solusi yang sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan tetap. Jadi, mengedepankan aspek moral dan nilai kebijakan, serta mementingkan kepentingan umum atau bersama. Saya juga akan mempertimbangkan kebermanfaatan bagi banyak orang, dan tentunya hal tersebut baik jangka panjang. Oh, seperti itu Bapak ya, berarti kebermanfaatan untuk banyak orang ya. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang Bapak hadapi? Tantangan bagi saya dalam mengambil keputusan adalah ketika harus memilih mana keputusan yang terbaik, karena dalam suatu kondisi ada dua keputusan yang memang sama-sama benar. Ya. Lalu apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan, Bapak? Biasanya jika masalah itu ringan, saya akan terus memutuskan. Tetapi apabila keputusan itu saya rasa sangat berat, saya harus menganalisis terlebih dahulu agar keputusan yang saya ambil nantinya adalah keputusan yang terbaik. Baik Bapak, luar biasa. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika tersebut? Dalam mengambil keputusan, saya selalu melibatkan warga sekolah, terutama dewan guru, staf header, orang tua, atau wali murid, dan orang-orang tertentu yang saat ini ikut terlibat, sehingga ada beberapa masukan atau solusi alternatif nantinya. Ya, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa ya kira-kira yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Jadi pelajaran yang dapat saya petik, tentunya saya akan lebih bijaksana dalam menganalisis sebuah permasalahan. Saya juga akan lebih mempertimbangkan masukan arahan dari berbagai pihak. Selain itu, membuat saya lebih lapang dada dalam menerima kritikan. Karena segala keputusan yang telah dipertimbangkan dengan matang akan membawa dampak positif ke depannya, terutama bagi sekolah yang saya pimpin. Ya, terima kasih Bapak atas berbagi pengalamannya. Semoga
Bapak tetap semangat menjadi pemimpin yang ideal, yang dirindukan oleh banyak orang. Terima kasih Bapak atas waktunya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ibu Nila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dahlia. Ya, gimana kabarnya Ibu Nilawati? Ya, sehat, Bu. Seperti yang Bu Sehat. lihat, sehat walafiat. Puasa hari ini Bu ya. Puasa lah, Bu. Ya, sebelumnya saya mohon maaf ini karena telah mengganggu aktivitas Ibu hari ini. Ya, nggak apa-apa, Bu. Saya minta sedikit waktunya Ibu ya, kita bincang-bincang sedikit. Jadi kan saya ada tugas dalam pendidikan guru penggerak ini di modul 3.1, yaitu terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Karena kebetulan Bu Nilawati ini adalah kepala sekolah, jadi boleh ya saya berbincang-bincang sedikit terkait praktik pengambilan keputusan yang Ibu lakukan selama menjadi pemimpin. Boleh, Bu. Ya, baik Ibu, sebelumnya boleh Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu? Ya, boleh, Bu. Saya akan memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wati SPD SD yang bertugas di SD 7 Darul Hikmah. Ibu sudah berapa lama menjadi kepala sekolah, Ibu? Saya menjadi kepala sekolah dari tahun 2020 ya, Bu. Berarti lebih kurang hampir 3 tahun ya Ibu ya, atau sudah 3 tahun ya Ibu? Ya, benar, Bu. Baik, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan Ibu Nila. Selama Ibu Nila menjadi pemimpin, pernah tidak Ibu memiliki pengalaman dalam menghadapi dua keputusan yang keputusan itu keduanya sama-sama benar? Tentunya pernah lah, Bu. Pernah ya Ibu ya. Jadi selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Ibu? Ya, baik, Bu Dahlia. Kalau saya yang pertama itu memilih dulu bahwa kasus dilema etika itu benar melawan benar, di mana itu merupakan situasi yang terjadi ketika harus memilih, Bu, dan memutuskan antara dua pilihan. Yang dua pilihan itu benar secara moral tetapi bertentangan, sedangkan rujukan moral benar melawan salah, yaitu situasi atau suatu keputusan antara benar dan salah, Bu. Jadi dalam kita mengambil keputusan itu ada keputusan yang benar melawan benar dan ada juga keputusan yang benar dan salah, Bu. Ya. Begitu, Bu. Berarti kalau dilema etika sebuah keputusan antara yang benar dengan yang benar, dan bujukan moral antara keputusan yang benar melawan keputusan yang salah. Seperti itu Ibu ya. Ya, baik. Selama ini bagaimana pula Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, Bu, baiklah. Di sini yang pertama kali yang harus saya lakukan adalah saya mengumpulkan fakta dulu. Fakta yang terjadi itu bagaimana? Kumpulkan fakta. Kemudian saya mencari siapa-siapa yang terlibat di dalam kasus tersebut. Setelah saya melihat siapa-siapa yang terlibat dalam kasus tersebut, saya menganalisis benar salahkah kasus ini. Kemudian saya membuat satu alternatif solusi. Saya kemudian membuat solusi setelah saya mencari siapa
yang terlibat, menganalisis, kemudian saya mencari solusinya. Dan keputusan ini pun harus saya refleksi kembali, apakah yang keputusan yang saya ambil ini sudah benar atau belum, itu saya refleksi kembali, Bu. Demikian, Bu Dahlia. Baik, luar biasa sekali Ibu ya. Lalu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini, Bu Nila? Kita pertama menentukan fakta dari yang terjadi itu, fakta-faktanya apa saja. Kemudian kita menentukan siapa yang terlibat di dalam kasus tersebut. Nah, setelah kita menentukan siapa, kita analisis benar salahkah keputusan itu, kemudian kita lanjut dengan membuat alternatif. Berikutnya setelah kita mencari solusi, kita membuat satu keputusan dan melihat lagi keputusan tersebut. Mengkaji kembali ulang keputusan tadi itu, apakah keputusan ini boleh saya ambil keputusan begini atau tidak, saya lakukan lagi refleksi, Bu. Demikian, Bu Dahlia. Baik Ibu. Kemudian Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut, Ibu? Ya, mula-mula dulu, Bu, saya melihat siapa yang terlibat pada kasus tersebut. Kemudian kita melihat sifat yang penting, maksudnya di sini mendesakkah atau tidaknya kasus dilema etika tersebut. Kita melihat ada mendesakkah kasus tersebut. Kemudian setelah itu kita mengambil alternatif solusinya dan kuatnya. Setelah kita mengetahui yang mana yang lebih penting, yang mana yang lebih mendesak, kita mengambil suatu alternatif atau mengambil solusinya, Bu. Seperti itu, Ibu ya. Ya. Lalu bagaimana cara Ibu mengukur efektivitas pengambilan keputusan tersebut, Ibu? Cara mengukurnya, Bu, ya? Iya, benar. Jadi siapa yang terlibat pada kasus yang sedang dihadapi saat itu. Baik. Kita melihat sifat yang paling penting, maksudnya di sini mendesakkah atau tidakkah kasus tersebut. Kemudian yang ketiga, kita mengambil alternatif atau mencari solusi. Demikian, Bu Dahlia. Oke, bagus sekali Bu ya. Lalu Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang pernah Ibu hadapi? Begini loh, Bu, misalnya ada masalah tersebut yang mempunyai nilainya yang sama-sama penting, Bu. Iya. Tetapi ada yang didahulukan. Di sini kita dahulukan yang paling penting, paling penting, kita ambil yang paling pentingnya, Bu. Kemudian juga banyak orang-orang atasan langsung yang terlibat. Misalnya pengawas, Pak Guci, dan Kabis. Kemudian adanya peraturan-peraturan yang harus dipenuhi. Berikut yang sangat penting, ada nilai rasa yang harus diutamakan, Bu. Baik Ibu Nila, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Maksud saya seperti apa bentuk atau prosedur yang Ibu jalankan? Ya, biasanya memiliki masalah itu tidak mempunyai yang khusus sebenarnya, Bu. Tapi punya tata kelola tersendiri, Bu. Dengan menganalisa tadi. Kemudian dengan mempertimbangkan dan kami dengan musyawarah.
dengan rekan-rekan dan dengan guru-guru yang ada di sekolah ini, Bu. Demikian, Bu Dahlia. Baik, Bu Nila. Adakah Oke. seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika tersebut, Ibu? Ya, ada, Bu. Orang-orang yang di sini yaitu orang-orang yang profesional, yang menghargai dan menerima keputusan atasannya langsung. Kemudian rekan-rekan gitu, Bu. Rekan-rekan yang ada di sekolah gitu, Bu, yang udah profesional. Jadi selama ini warga sekolah lah yang dapat membantu Ibu dalam pengambilan keputusan. Begitu, Ibu Ya. ya? Iya, baik. Ya, benar. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, menurut Ibu, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika, Ibu? Kalau menurut saya, Bu, dalam kita mengambil suatu dilema keputusan ini, kita hendaknya harus menganalisa kasusnya terlebih dahulu. Kemudian setelah kita menganalisa, kita mempertimbangkan baik buruknya, mana yang lebih penting di antara yang terpenting, begitu, Bu. Baik, Ibu Nila, terima kasih atas informasinya. Sebelum kita akhiri perbincangan kita ini, boleh Ibu sebutkan beberapa kata atau mungkin sebuah kalimat sebagai kesimpulan dari percakapan kita hari ini. Dalam kita mengambil satu keputusan, seharusnya keputusan itu harus kita analisa dulu, Bu. Kemudian setelah kita analisa, baru kita mengambil satu keputusan. Kemudian keputusan yang kita ambil ini hendaknya harus diterima dan dihormati. Baik, Ibu, luar biasa sekali ya. Semoga Ibu tetap menjadi pemimpin yang dirindukan, pemimpin yang ideal, pemimpin yang insya Allah akan membawa perubahan yang lebih baik bagi sekolah Ibu dan bagi lingkungan sekitar. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, Ibu, terima kasih atas waktunya. Semoga sukses selalu, sehat selalu. Assalamualaikum, Ibu Nilawati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bangun dan bukalah matamu, saatnya